punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Seorang wartawan muda mengalami pelajaran pahit. Dia semula ingin menghina Jokowi melalui media sosial. Sialnya, hinaannya malah berbalik arah. Dia kini terpaksa kehilangan pekerjaannya di sebuah media online terkemuka. Nama anak muda itu Muhammad Bernie Kurniawan. Dia mengomentari pakaian adat Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR DPR 16 Agustus. Sebenarnya sih yang nyinyir bukan cuma dia. Ada juga orang seperti Rocky Gerung yang men-tweet pakaian adat dengan kelakuan biadab ya bernilai sampah. Ada pula akun Bandit Merah Putih yang menyandingkan foto Jokowi berpakaian Baduy dan foto warga Baduy asli. Foto orang Baduy dilengkapi dengan teks Baduy. Sementara di foto Jokowi ada teks badut. Tweetnya sendiri berbunyi, Baduy jualan madu, badut jualan harga diri bangsa, dan radikal dan radikul. Nyinyiran semacam ini tentu ditujukan untuk membangkitkan amarah Jokowi dan para pendukungnya. Tapi terhadap kedua tweet itu tidak terjadi apa-apa. Muhammad Bernie Kurniawan bernasib sial. Tweetnya dengan nama akun Pauletariat mengandung kesalahan fatal. Pada 16 Agustus pagi dia sudah berceloteh tentang pakaian Baduy Jokowi itu. Tulis dia, Aziks, Jokowi pakai baju adat Baduy, cocok banget, tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan. Bernie tidak sadar bahwa tweetnya justru menghina orang Baduy karena seolah-olah Baduy adalah sekedar kaum penjual madu yang jongkok di perempatan. Ini jelas adalah penggambaran yang merendahkan. Maka para netizen pun bereaksi. Salah satunya adalah dengan melakukan pelacakan jejak digital. Dari pelacakan itulah diketahui nama lengkapnya dan bahwa dia adalah wartawan tirto.id. Dari pelacakan itu pula dia digambarkan sebagai penjahat kelamin. Caci maki pun bertumpahan. Banyak yang marah karena Bernie dianggap melakukan pelecehan masyarakat adat. Gelombang serangan ini rupanya membuat Bernie getar. Pada 16 Agustus malam, Bernie menulis rangkaian tweet. Awalnya Bernie menulis begini. Terkait dengan tweet gue soal suku Baduy, saya cuma mau bilang gini. Saya sama sekali nggak ada niat menghina suku Baduy. Saya tahu suku Baduy memiliki tradisi dan kearifan yang sangat luhur. Yang itu diikuti dengan tweet kedua yang berbunyi, tapi memang benar, saya memiliki keprihatinan dan keresahan tentang warga Baduy yang harus berjalan kaki ratusan kilometer kemudian menggelandang di Jakarta demi jualan madu hutan Rp100.000 per botol. Sesuatu yang kemungkinan terjadi karena ruang hidup warga Baduy semakin sempit. Sempat jeda, kemudian dia menulis lagi. Kata Bernie, dengan demikian saya meminta maaf atas cuitan saya tersebut khususnya kepada warga Baduy. Saya mengakui kesalahan dan akan belajar lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat soal masyarakat adat Nusantara. Karena rupanya itu belum juga meredam persoalan, akhirnya Bernie menulis sebuah tweet berisi permintaan maaf. Bernie menulis, saya Muhammad Bernie Kurniawan terkait dengan cuitan saya mengenai Jokowi dan masyarakat adat Baduy, berikut pernyataan saya. 1. Saya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat adat Baduy atas cuitan saya yang merendahkan. 2. Saya menyadari masyarakat adat Baduy memiliki tradisi yang luhur. Sama sekali tak ada niatan pada diri saya untuk merendahkan Presiden Joko Widodo atau masyarakat Baduy. Kejadian ini akan saya jadikan pelajaran untuk lebih bijak dalam berkomentar. 3. Cuitan saya adalah cuitan personal dan tidak ada kaitannya dengan kawan-kawan di tempat kerja saya. Itulah permintaan maaf Bernie. Anda bisa lihat perubahan isi penjelasan Bernie. Di tweet-tweet awal dia lebih berusaha meyakinkan orang bahwa dia tidak menghina Baduy. Dia bahkan berusaha menunjukkan bahwa dia peduli pada masyarakat adat. Baru di tweet terakhir dia menyatakan penyesalannya atas penghinaan terhadap presiden. Dan di tweet terakhir itulah dia berusaha menunjukkan bahwa media tempat di mana ia bekerja, tirto.id, tidak bertanggung jawab atas kelakuannya. Tapi ternyata itu tetap belum cukup. Di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus,
Bernie pun mundur dari tirto.id. Tweet terakhirnya berbunyi, "Per hari ini, 17 Agustus 2021, saya telah mengundurkan diri dari tirto.id. Sekali lagi, cuitan saya kemarin bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan tirto.id. Sekian, terima kasih." Redaksi tirto.id sendiri akhirnya merasa perlu menurunkan sebuah tulisan khusus berisi klarifikasi tentang kasus Bernie. Ada sejumlah hal yang disampaikan tirto.id. Pertama, Tirto menyadari Bernie telah melakukan ujaran rasis. Kedua, Tirto selalu menjunjung tinggi inklusivitas dan pernyataan Bernie tidak mencerminkan prinsip yang dianut Tirto. Ketiga, mulai 17 Agustus, Bernie sudah tidak lagi menjadi jurnalis Tirto. 4, Tirto minta maaf karena wartawannya ternyata tak menerapkan prinsip inklusivitas dalam kehidupan kesehariannya. Menurut saya, kasus Bernie ini merupakan contoh baik tentang kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Bernie jelas adalah seorang pembenci Jokowi. Saya percaya tweetnya itu tidak diarahkan ke masyarakat Baduy. Yang ingin dia lakukan adalah menghina Jokowi, sebagaimana Rocky Gerung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghina Jokowi. Dan dalam masyarakat demokratis Indonesia, menghina Jokowi adalah tindakan yang dilindungi hukum. Jokowi sendiri sih tidak ambil pusing dengan cacian terhadapnya. Namun pada saat yang sama, kita semua harus sadar bahwa dalam demokrasi yang diizinkan menghina bukanlah cuma kita. Kita boleh mencaci maki orang lain, tapi orang lain juga berhak mencaci maki kita. Dalam demokrasi kita tidak bisa mendengar hanya apa yang kita sukai. Kalau kita menghina orang, kita harus siap dengan reaksi orang yang kita hina ataupun pendukung orang yang kita hina. Itulah yang terjadi dalam kasus Bernie. Yang turun tangan adalah para netizen pecinta Jokowi. Sial bagi Bernie, dia bikin kesalahan fatal dengan pernyataan yang seolah menghina Baduy. Dia bisa saja memaparkan segala macam argumen, tapi faktanya dia memang membuat pernyataan yang bisa atau bahkan layak melecehkan Baduy. Bernie memang terkesan mengada-ada. Selama ini Jokowi memang punya kebiasaan tampil dengan beragam pakaian adat dalam acara kenegaraan. Lantas, kenapa pula ketika kali ini dia menampilkan pakaian adat Baduy yang terkesan memang sangat sederhana dibandingkan pakaian-pakaian adat lain, ini harus jadi peristiwa yang dikomentari dengan sinis. Dan apa gunanya juga menyebut jualan madu dan jongkok di perempatan? Apa tujuannya? Maka ketika netizen menyerang dengan menggunakan alasan pelecehan masyarakat adat semacam itu, bahkan Tirto pun tidak bisa lagi membela wartawannya. Saya percaya para netizen yang menyerang Bernie bukanlah buzzer RP yang dibayar untuk menyerang. Apalagi kalau saya baca perilaku Bernie dalam kehidupan nyata juga terkesan tidak bersih. Paling tidak dia dianggap sebagai petualang kelamin. Jadi mungkin sekali memang ada orang-orang yang tidak menyukainya. Dengan demikian serangan terhadap Bernie bisa datang dari beragam kelompok. Yang marah karena Jokowi dihina, yang marah karena masyarakat adat Baduy dilecehkan, dan orang yang tidak suka pada Bernie. Kasus Bernie ini adalah hal lumrah dalam demokrasi yang mempercayai hak kebebasan berekspresi. Ini bukan contoh pembungkaman kebebasan oleh negara. Ini adalah contoh tentang diperlukannya akal sehat dalam berekspresi. Karena itu, mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.